Apa kabar? Salam sehat selalu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Baiklah, kita mulai pelajaran hari ini. Tema 2 kegemaranku. Subtema 4 gemar membaca. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia 3.1-4.1. Tujuan pembelajaran. Siswa dapat menjelaskan manfaat membaca. Siswa dapat mengidentifikasi posisi yang baik saat membaca. Siswa dapat menguraikan kata atas suku katanya dengan benar. Gemar membaca. Gambar apakah di samping ini? Ayo tebak, ini gambar apa ya? Yang ini mbaknya sedang membaca. Ini temannya juga ikut membaca juga. Apa yang sedang dilakukan kedua anak tersebut? Kalau dilihat di sini, mereka posisi mata melihat ke arah buku. Ini ya. Dan juga tangan menunjuk ke buku. Ini juga tangannya juga ke buku. Jadi yang mereka lakukan adalah sedang membaca. Membaca adalah kegiatan yang menyenangkan. Ayo, siapa di sini yang suka membaca? Dengan membaca, kita bisa mendapatkan banyak informasi yang sebelumnya tidak kita ketahui. Kita bisa membaca buku-buku yang menarik, seperti buku cerita bergambar, buku cerita anak, buku cerita ilmu pengetahuan. Jika kita dapat membaca, maka pengetahuan mudah kita dapatkan. Buku adalah gudang ilmu dan membaca adalah kuncinya. Di sekolah, kita dapat membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Nanti kalau anak-anak sudah masuk sekolah, anak-anak bisa membaca dan meminjam buku di perpustakaan. Oke. Membaca sangat berguna. Membaca membuat kita pandai. Posisi membaca yang benar. Anak-anak perhatikan gambar di sini. Membaca harus dilakukan dengan posisi yang benar, sama halnya seperti menulis. Anak-anak masih ingat posisi menulis ya? Sama juga dengan posisi di saat membaca. Duduk dengan tegak, bukan berdiri ya, tegak ya. Lalu yang kedua, membaca sambil duduk dan menegakkan punggung. Posisi membaca yang tepat akan berpengaruh terhadap kesehatan tubuh. Saat membaca, jarak mata dan buku tidak terlalu dekat agar mata tidak sakit dan cepat lelah. Saat membaca, jarak mata dan buku tidak terlalu dekat agar mata tidak sakit dan cepat lelah. Membaca harus di tempat yang terang namun tidak terlalu terang hingga menyilaukan mata.
Mengembalikan halaman buku secara perlahan dan pastikan tanganmu tidak basah agar bukumu tidak robek. Kita perlu, ini salah ya, ini perlunya sekali saja. Kita perlu disiplin dalam menerapkan sikap membaca agar kesehatan tubuh dan mata tetap terjaga. Berlatih menyusun cerita gambar. Anak-anak coba perhatikan ya, ini ada gambar ya. Ini ada gambar. Gambar-gambar di samping ini berisi satu cerita, namun belum tersusun baik. Bantu temanmu menyusun gambar-gambar di samping ya, ini nggak di bawah ya, di samping ini agar menjadi satu cerita. Menurut anak-anak, ini sampai coba besok dulu atau duduk dulu membaca atau tiba-tiba ini ada temennya. Jika diurutkan yang pertama, ini ya, anggaplah ini namanya Edo. Edo sedang bersepeda, lalu dia duduk di bawah pohon. Dia membaca buku. Datanglah temannya. Dan di sini mereka bercakap-cakap. Mungkin membaca bersama. Nah, akhirnya dia berkata, "Sampai jumpa besok ya." Mari membaca cerita pendek. Ini ada cerita ya. Burung hantu membuka sekolah untuk binatang di hutan. Mereka akan belajar membaca. Burung hantu memang guru yang baik. Ia mengajar para binatang dengan sabar. Hanya si putih kelinci yang tidak ikut. Ia lebih senang bermain saja di hutan. Suatu hari, si putih tersesat. Ia tidak dapat membaca petunjuk arah. Saya ulangi, ia tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Si putih sedih karena tidak belajar membaca. Ibu mau tanya nih, siapa yang menjadi guru di hutan? Dalam cerita ini siapa ya anak-anak? Dalam cerita ini yang menjadi guru di hutan adalah burung hantu. Ini ya. Siapa yang tidak mau belajar membaca? Ayo, siapa yang tidak mau belajar membaca tetapi tadi sukanya bermain terus? Senangnya bermain. Hanya si putih kelinci. Dan mengapa si putih tersesat? Ayo, ada yang tahu? Si putih tersesat dan ia tidak dapat membaca petunjuk arah. Si putih tidak dapat membaca petunjuk arah sehingga ia nggak bisa pulang. Tidak dapat membaca petunjuk arah pulang. Membaca suku kata. Bagian dari kata disebut suku kata. Suku kata mempermudah kita dalam membaca dan mengeja sebuah kata. Kata pendek mempunyai satu atau dua suku kata. Contohnya, meja, kayu, koran, baju, dan lain-lain. Kata yang panjang memiliki 3 atau lebih suku kata. Contohnya, cerita, lemari, membaca, dan lain-lain ya. Mari kita baca kata berikut. Buku,
baju. Ini apa? Yang ini topi. Yang ini kaki. Ini hewan apa? Kuda. Yang ini namanya jari. Kalau yang ini namanya apa? Meja. Pinter. Seperti di sini ya, ini ada tulisan yang kotak-kotak buku, jadinya buku. Lalu ini sekolah jadi sekolah. Lalu sebelah menjadi sebelah. Pelajaran. Pelataran. Ya, ini diakhiri dengan an, ini juga dengan an. Silahkan anak-anak tugas di rumah dikerjakan ya. Salin di buku nomor 3. Pisahkan kata-kata berikut atas suku katanya. 1. Buku menjadi buku. Lalu ini silahkan dilanjutkan ya. Disalin. Semua ini disalin dari nomor 2 sampai nomor 10. Ini nomor 2 sampai nomor 10 ya. Jadi ini ditulis, lalu nanti sebelahnya juga ditulis. Nanti kalau ada pemenggalan dikasih strip ya. Oke anak-anak, demikian materi yang Ibu sampaikan hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Dadah anak-anak, terima kasih.